Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vira Amalia sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan terkait pengertian dari relasi makna dan macam-macam relasi makna. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya, yang dimana satuan bahasa ini bisa berupa kata atau frase maupun kalimat. Relasi makna juga dapat menyatakan tentang kesamaan makna, yang mana biasa kita sebut dengan sinonim, atau pertentangan makna yang biasa kita sebut dengan antonim, juga ketercakupan makna yang biasa kita sebut dengan hiponim, terus kegandaan makna, terus juga kelebihan makna yang biasa kita sebut dengan redundasi, yang dimana ini akan kita bahas dalam macam-macam relasi makna. Selanjutnya kita akan membahas terkait macam-macam relasi makna, yaitu ada 7, kalian bisa lihat di makalah. Yang pertama itu sinonim atau yang biasa kita sebut dengan at-taraduf, bahwa sinonim ini memiliki hubungan semantik yang dimana adanya kesamaan makna antara satu bahasa ujaran yang satu dengan bahasa ujaran lainnya gitu. Misalkan contoh di sini kata betul dan benar. Secara konteks kalimat aja betul dan benar itu benar-benar berbeda banget, akan tetapi dua kata tersebut memiliki kata yang memiliki makna yang sama gitu. Akan tetapi di sinonim ini ada juga dua ujaran yang dimana tidak terlalu memiliki maknanya itu nggak sama banget gitu, nggak benar-benar persis sama banget, tetapi berbeda. Nah, ketidaksamaan ini terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama ada faktor waktu, faktor tempat wilayah, keformalan atau faktor sosial, faktor bidang kegiatan, dan faktor nuansa makna. Misalkan contohnya kayak gini, kita ambil contoh dari faktor tempat atau wilayah. Nah, kalau misalnya kata saya itu kan digunakan di berbagai daerah atau tempat dimanapun yang menunjukkan arti itu saya gitu loh. Akan tetapi ada juga di wilayah Indonesia bagian timur, kata saya itu dia tidak menggunakan kata saya, tetapi dia menggunakan kata beta. Beta itu bermakna maksudnya itu saya gitu. Jadi karena faktor-faktor inilah yang membedakan adanya ketidaksamaan gitu antara dua kata atau dua bahasa ujaran di dalam sinonim ini. Yang kedua yaitu antonim. Antonim adalah hubungan semantik yang terdapat dua buah kata yang maknanya itu kebalikan gitu. Misalkan contoh arti kata buruk sama kata baik gitu. Dan antonim ini memiliki jenis-jenis, yaitu ada 4, kalian bisa lihat di makalah. Yang pertama jenis yang bersifat mutlak, yang kedua jenis yang bersifat relatif, yang ketiga jenis yang bersifat relasional, yang keempat jenis yang bersifat dengan hierarki. Saya akan ambil contoh dari jenis yang bersifat mutlak, yaitu hidup dan mati. Untuk selanjutnya contoh-contoh yang lainnya kalian bisa lihat di makalah. Oke. Yang ketiga polisemi, yaitu sebuah kata yang memiliki makna yang banyak. Contohnya misalnya kayak kata kepala gitu ya. Kepala itu kan kalau kita tahu bahwa itu merupakan salah satu bagian dari organ tubuh, akan tetapi kepala itu juga dapat diartikatakan sebagai pimpinan atau ketua gitu. Dan munculnya polisemi ini ada 5 penyebab, yaitu ada pergeseran penggunaan, spesialisasi dalam lingkungan sosial, bahasa figuratif, homonim yang diinterpretasikan kembali, juga ada pengaruh asing. Nah, saya akan ambil contoh dari pengaruh asing, bahwa kata parlemen dalam bahasa Prancis itu sebenarnya artinya berbicara, akan tetapi kemudian artinya itu berubah karena ada pengaruh dari Inggris, yang dimana bahwa parlemen itu maknanya itu berarti dewan atau badan legislatif gitu. Yang keempat itu ada homonim. Homonim merupakan dua bentuk kata yang kebetulan sama, akan tetapi maknanya berbeda karena masing-masing kata itu berupa ujaran yang berlainan. Contohnya kayak misalkan kata bisa itu bisa berupa racun ular, tapi bisa itu juga bisa diartikan sanggup atau sanggup melakukan gitu, mampu gitu. Terus yang kelima itu ada hiponim. Hiponim ini merupakan hubungan semantik
antara sebuah bentuk ujaran yang dimana maknanya ini tercakup dalam ujaran yang lain. Contohnya misalkan kayak kata merpati sama burung, dimana merpati ini maknanya itu tercakup dalam kata ujaran burung gitu, dalam kata burung gitu. Jadi merpati ini memang burung gitu loh. Yang keenam yaitu ambiguity atau ketaksaan, yang artinya itu adalah intinya adalah kegandaan makna. Misalnya contohnya di sini ada bentuk buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai kata buku sejarah itu baru terbit, atau misalkan buku itu memuat sejarah zaman baru. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada redundasi, yaitu berlebih-lebihan gitu. Berlebih-lebihan dalam menggunakan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Misalkan katanya itu yaitu bola itu ditendang oleh Dika, atau Dika menendang bola. Nah, preposisi oleh ini itu dianggap sebagai redundas atau berlebih-lebihan gitu dalam katanya itu. Gitu. Kurang lebih sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yulistia sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi mengenai perubahan makna bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang pada realitanya tersusun atas mufrodat atau kosakata yang akan menjadikannya sebuah kalimat yang memiliki arti atau makna, juga dapat dipahami oleh lawan bicara atau orang yang kita ajak bicara. Menurut Antonio Maillet, seorang ahli bahasa dari Prancis, mengemukakan bahwa ada 3 faktor penyebab perubahan bahasa. Yang pertama adalah faktor kebahasaan, yang kedua faktor sejarah, dan ketiga faktor sosial. Di antara sebab terpenting perubahan makna bahasa antara lain adalah sebagai berikut. Adanya kebutuhan. Ketika suatu masyarakat bahasa mempunyai suatu pemikiran atau sesuatu yang hendak mereka utarakan, maka mereka menyerukan dengan bunyi-bunyi dalam kosakata atau dalam kamus bahasa yang mereka ambil dari sumber luar, yang mungkin mereka sendiri tidak memahami atau belum memahami apa maksud dari kosakata tersebut. Nah, hal ini dapat mempengaruhi perubahan makna bahasa tersebut atau faktor perubahan makna bahasa yang mereka ucapkan. Yang kedua, ada perkembangan sosial budaya. Perkembangan sosial budaya sendiri masih berhubungan dengan poin sebelumnya. Akan tetapi, menurut para ahli, faktor perkembangan sosial budaya ini dipandang lebih penting. Nah, maka faktor pengembangan sosial budaya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan makna bisa terjadi karena perpindahan dari makna hisi atau makna yang bersifat abstrak sebagai hasil dari pengembangan akal manusia. Yang kedua, adanya perubahan makna bisa terjadi karena kesepakatan sekelompok masyarakat yang memiliki budaya berbeda terhadap penggunaan lafaz tertentu. Maka makna yang sejalan dengan pemahaman yang sesuai dengan profesi atau kebudayaannya, seperti itu. Hal ini kadang-kadang hal ini kadang juga dapat mengantarkan munculnya bahasa khusus atau kata lain adalah jargon. Nah, ya seperti itu. Jargon-jargon tertentu yang mungkin maknanya akan sesuai dengan sekelompok orang tersebut, seperti itu. Yang ketiga, ada faktor perubahan makna ini terjadi karena terus-menerusnya perubahan lafaz dengan makna tertentu dan menyebutkannya dengan makna yang baru dan terus-menerus fungsinya walaupun perbedaannya dalam bentuk,
Gitu. Lalu ada juga pada faktor ketiga ini ada perubahan rasa, emosi, dan jiwa ya. Terkadang bahasa menghindari penggunaan sebagian kata karena alasan tertentu, atau mungkin karena alasan bahwa kata tersebut kurang pantas atau kurang disukai oleh beberapa orang atau beberapa golongan. Mungkin karena makna tersebut terkandung dalam atau mungkin mereka berpikir kata tersebut tidak pantas atau jelek mungkin ya. Dalam bahasa Arab dikenal sebagai imsas. Nah, itu. Imsas ini dapat mengarah kepada perubahan makna. Makna dalam istilah lain ada yang disebut dengan at-talatub atau penghalusan, yaitu mengganti kata yang mempunyai makna yang umum dengan kata yang maknanya lebih khusus atau lebih diterima di kalangan masyarakat, atau yang lebih halus lagi, yang mungkin maksudnya adalah gimana ya, kalau sebelumnya kan imsas itu kata yang mungkin jelek atau kurang baik ya. Nah, untuk at-talatuf ini lebih halus. Nah ya, jadi makna kata yang kurang pantas diganti oleh makna yang lebih halus. Untuk selanjutnya ada penyimpangan bahasa. Penggunaan bahasa terkadang menyimpang dalam menggunakan kata dari makna yang semestinya menjadi makna yang mendekati atau makna yang menyerupainya, sehingga dapat dianggap bagian dari majaz atau dapat diterima oleh pengguna bahasa dengan mudah. Padahal makna tersebut berbeda dari makna yang seharusnya. Nah, penyimpangan bahasa dalam konteks perubahan makna ini pada gilirannya banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari menjadi kata yang baku. Seperti itu. Yang selanjutnya ada inovatif atau innovation, atau dengan kata lain adalah al-ibtidai ya, seperti itu. Proses inovasi ini atau kreativitas merupakan salah satu dari faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna. Biasanya orang yang melakukan inovasi ini adalah orang-orang berikut. Nah, yang pertama ada orang yang mempunyai kemampuan di bidang penggunaan lafaz tertentu. Yang kedua ada lembaga-lembaga bahasa ketika membutuhkan penggunaan lafaz tertentu untuk mengungkapkan pikiran atau pemahaman tertentu pula. Nah, dengan demikian proses ini menyumbang kata dengan kata yang baru, padahal kata yang sebelumnya bukannya seperti itu. Nah, begitulah pemaparan dari materi saya kali ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Rahmawati sebagai pemateri ketiga menerangkan tentang bentuk-bentuk perubahan makna. Menurut Ahmad Mukhtar Umar, bentuk perubahan makna itu terbagi kepada tiga. Yang pertama itu ada perluasan makna. Yang disebut dengan perluasan makna ialah jumlah makna yang ditujukan kepada sebuah kata lebih banyak dari kata sebelumnya, atau ruang lingkup dari makna tersebut menjadi luas. Contohnya banyak kita temukan pada anak kecil, yang mana anak kecil itu kadang menyebut kata tufaha itu untuk segala sesuatu yang berbentuk bulat, contohnya seperti cetuk, bola tenis, dan yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada penyempitan makna. Penyempitan makna ini tentu kebalikan dari perluasan makna, yang mana makna dari yang umum menjadi khusus. Contohnya seperti kata motor, yang mana kata motor itu awalnya bermakna alat penggerak yang ada di semua jenis mesin, namun setelah dilakukan penyempitan makna, kata ini pun mempunyai makna yang khusus, yaitu kendaraan beroda dua yang mempunyai alat penggerak di dalamnya. Nah, yang ketiga itu ada perpindahan makna. Perubahan dari perpindahan makna ini banyak kita temukan seperti mengungkapkan salah satu anggota badan dengan nama anggota badan yang lainnya.
sebutan yang menunjukkan pada pekerjaan yang dilakukan oleh indera manusia, contohnya seperti mendengar, melihat, dan merasa. Demikian, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf